Ya, ini saya mulai ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya, oke. Ya, saya udah dapat surat, udah dapat email ya, suruh bikin apa namanya soal ujian ya, soal UTS ya. Jadi soal UTS-nya sudah diminta dikumpulkan. Ya, saya mau liatin aja apa yang akan kita bahas sampai UTS. Ya, kita hanya bahas 2 bab ya, tapi sepertinya akan saya bahas sampai ke minggu ke-6 ya. Jadi mudah-mudahan ini selesai di minggu 4, minggu 5, minggu 6 gitu ya. Jadi kita masuk ke algoritma pertama nanti, bahkan malam ini belum masuk algoritma ya. Minggu depan baru masuk algoritma. Kita masuk ke set fundamental. Kita bicara tentang searching nanti. Saya udah kasih itunya di LMS ya, PDF-nya. Kita baru belajar konsep dasar dari searching itu seperti apa. Kemudian nanti masuk ke representasinya dalam pemrograman. Nah, minggu depan kita mulai masuk kepada yang namanya algoritma yang pertama ya. Biasanya di sini kita bahas breadth first search ya, ini yang paling sederhana. Kemudian kita masuk ke depth first search, ini algoritma ini. Algoritma ini ya, ketika kita ingin searching maka kita seperti apa ya, itu minggu depan kita bahas. Kemudian ini masih bicara BFS, breadth first search ya. Terus ini detailnya ya, ini detail banget di sini. Kemudian kita masuk algoritma kedua, depth first search ya. Nah, ini 2 algoritma ini mudah-mudahan bisa saya bahas 2 minggu minggu depan ya. Jadi itu materi kita minggu depan, minggu ke-5. Kemudian minggu ke-6-nya kita masuk kepada algoritma yang lebih kompleks lagi ya. Itu ini masih bicara tentang searching, tapi di situ nanti kita ketemu algoritma yang namanya A-star ya. Kita ketemu algoritma yang namanya A-star ya, A-star search ya. Ya, biasanya beberapa angkatan saya sampaikan sampai sini, sampai A-star search ya. A-star ini minggu ke-6 ya, minggu ke-6. Jadi materi UTS sampai sini ya. Materi UTS sampai sini. Setelah UTS-nya, apakah nanti kita akan bahas contoh pemrogramannya? Saya ada contoh pakai Java ya. Sudah jadi, tinggal pakai aja, bisa dikembangkan lagi. Atau kita melanjutkan algoritma-algoritma yang lain gitu ya. Algoritma yang lain bisa seperti apa? Ini saya coba lihatin. Jadi untuk 3 minggu itu akan kita bahas. Setelah UTS, alternatifnya ada 2. Apa saya nanti bahas contoh pemrogramannya. Jadi yang kita bahas ini ya, search fundamental. Kita bahas breadth first search, depth first search, kemudian di sini kita belajar A-star ya. Nah, kalau masuk GA ini, genetic algorithm, bisa aja kita bahas ini ya. Ini lumayan kompleks lah. Ya, nanti bisa kita ini. Kalau yang ini ya, kalau anak-anak yang jam 8 nanti itu bahas ini ya, artificial neural network ya. Oke, jadi itu yang coba saya sampaikan. Jadi materi kita ini bukunya, kalau mau dicari silakan. Malam ini belum masuk ke detailnya ya. Malam ini belum masuk detailnya. Ibaratnya masih agak nyantai ya, masih agak nyantai. Minggu depan mulai masuk ke algoritma yang agak sedikit. Sebenarnya minggu depan masih sederhana lah. Masih bicara BFS sama DFS ya. Yang lebih kompleksnya nanti minggu ke-6 ya. Kita ketemu sama A-star ya. Kita ketemu sama algoritma A-star. Oke, kita lanjut aja.
Jadi saya pakai buku rujukan yang tadi ya. Kita lanjut aja seperti biasa. Saya akan reference dari buku itu, kemudian kita akan bahas gitu ya. Di sini yang besarnya itu ada beberapa ya. Di sini juga ada contohnya. Nanti poin-poin pentingnya sampai pada pembahasan terakhir juga lumayan di sini. Udah lengkap lah menurut saya. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada algoritma pertama ya. Algoritma pertama di AI. Kalau ini minggu keberapa sih? Minggu keempat ya. Minggu ke-1 kita kenalan. Minggu kedua, ketiga kita bahas. Sebenarnya yang pembahasan kemarin juga masih belum selesai ya. Tapi kalau saya bahas lagi, waktunya habis. Jadi silakan Anda baca saja, kemudian cari referensi lain. Kita masuk ke pembahasan di search fundamental ya. Kita bicara tentang, ada juga yang bilang ini problem solving ya. Istilahnya adalah problem solving. Sorry. Ada salah teknis sedikit. Sebentar. Oke. Oke, sudah mau. Gitu. Suara saya kedengaran ya? Agak pelan sih, Pak. Agak pelan ya? Iya. Oke, kita gedein aja. Oh ya benar ini. Halo. Iya, kedengaran. Ya, emang kecil tadi ya. Ya, oke. Ya, kita mulai ya. Jadi ini adalah algoritma AI pertama yang akan saya bahas ya. Jadi ini dikatakan sebagai problem solving. Ya, jadi kalau Anda lihat tadi ada beberapa algoritma di buku ini ya yang akan saya bahas ini di chapter 2-nya ya, di chapter 2. Jadi di set fundamental ini akan bahas di chapter 2 sama chapter 3 gitu ya. Ini membahas tentang algoritma breadth first search, kemudian depth first search kalau nggak salah tadi ya. Kemudian ada lagi A star ya. Ada A star biasanya ada algoritma namanya uniform cost search, tapi sebenarnya di ebook ini nggak dibahas ya. Langsung ke A star-nya. Gitu. Kalau di breadth first search dia nanti searching-nya random ya. Nah, nanti minggu depan kita bahas dua ini. Sekarang kita bahas teorinya aja dulu ya. Oke. Jadi di sini bicara tentang kenapa planning sama searching itu bagian dari AI. Ya. Jadi kalau kita bicara AI, sekali lagi AI itu mencoba meniru intelijen yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini yang coba kita tiru adalah searchingnya. Ya, walaupun nanti lebih kepada kalau menurut saya speed dari komputernya gitu ya, di algoritma yang akan kita bahas. Ya. Jadi saya ikuti aja nih slide-slide-nya, walaupun ini sebenarnya saya ambil dari buku juga ya, mungkin nanti beberapa saya skip. Ya, jadi dikatakan di sini what are planning and searching? Apa itu planning dan searching? Ya, when we think about what makes us intelligent, the ability to plan before carrying out action is prominent attribute. Dikatakan ketika kita berbicara tentang intelijen, ya, dikatakan salah satu ciri intelijen itu adalah kemampuan untuk membuat rencana. Ya, di sini dikatakan kemampuan untuk membuat rencana. Before carrying out action is prominent attribute. Jadi dikatakan kemampuan manusia untuk membuat rencana ya itu merupakan sebuah intelijen. Katakan seperti itu. Dikatakan di sini before embarking on a trip to a different country. Ini contoh aja ya, ini ada contoh sederhana ya, contoh di mana
nanti kita perlu pembahasan di sini, pembahasan tentang planning dan searchingnya. Ya, di sini sedang bicara tentang planning. Before embarking on trip to different country, before starting a new project, before writing function in code, planning happen. Ya, jadi dikatakan sebelum kita melakukan sesuatu, di sini contohnya adalah melakukan perjalanan ke negara tertentu. Sebelum kita memulai proyek baru gitu ya, sebelum kita membuat program baru di situ, kita menggunakan rencana planning. Planning ya. Di sini ada mata kuliah juga margin proyek ya, margin proyek. Tapi kita nggak bahas itunya. Di sini kita pun punya contoh dikatakan planning happen at different level of detail in different context to strive for the best possible outcome. Ya, di sini dikatakan planning terjadi di level yang berbeda, ya, di mana kita berusaha keras untuk mendapatkan outcome yang baik untuk mendapatkan tujuan, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya lah. Oke, nah di sini ada contoh planning ya, ada task A, task B, task C, task D, task E. Ini katakanlah rencana awal kita. Kemudian di perjalanan kita ketemu sama satu hal sehingga kita harus mengadjust plan kita ya. Oke. Kemudian dikatakan plan rarely work out perfectly in the way we envision at the start of an effort. Kita jarang sekali menemukan rencana sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita bayangkan gitu ya. Dikatakan we live in a world in which environment are constantly changing, so it is important to account for all the variable and unknown along the way. Ini masih biasa. Regardless of the plan we start with, we almost always deviate due to change in the problem space. Ya. Nanti ada konteks yang namanya problem space. Ya. Nanti kita lihat contohnya. Di sini hanya masih bicara tentang plan. Ya. Dikatakan kita selalu menyimpang dari plan awal karena terjadi perubahan dari problem space. Nanti ada contohnya. We need to again make a new plan from our current point going forward. Oke, ini dikatakan kita perlu untuk membuat rencana baru ya setelah kita melakukan beberapa step. Unexpected event occur that require another iteration of planning to meet the goal ya. Intinya adalah kita selalu mengubah rencana kita. Tapi ini masih belum nyambung ke yang berikutnya. As a result, the final plan that is carried out is usually different from the original one. Ya, dikatakan rencana awal yang kita jalankan biasanya berbeda dengan rencana awalnya ya. Oke, dikatakan di sini searching, ini mulai bicara tentang searching. Searching is a way to guide planning by creating step in a plan. Ini ada poin-poin besar di sini, ada searching yang pertama. Yang kedua adalah creating step ya. Di sini ada creating step, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan creating step. Di sini dikatakan searching adalah a way to guide planning by creating step in a plan ya. Nanti kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan creating step. Oke, ini kita mulai masuk ke contoh ya. Kita mulai masuk ke contoh ya. Di sini dikatakan when we plan a trip, dikatakan kita memiliki sebuah rencana. For example, we search for route to take, evaluate the stop along the way and what they offer, and search for accommodate and activity that align with our liking and budget. Di sini dikatakan ketika kita merencanakan untuk jalan-jalan, contohnya, kita akan mencari we search for route to take. Ya. Ini satu masalah ketika kita mencari rute lah, katakanlah ya. Ini katakan mencari rute. Ini satu masalah. Kemudian kita evaluate the stop along the way. Ya, kita akan rencanakan kita berhenti di mana aja, istirahat gitu ya. And search for accommodate and activity that align with our liking and budget. Oke, ini rencana aja. Dikatakan regardless of the plan we start with, we almost deviate to the change in problem space. Oke, udah tadi ya.
Okay, depending on the result of this search, the plan change. Ya, kita lihat contohnya aja. Oke, kita masuk contoh di sini ya. Mudah-mudahan nggak terlalu boring. Tapi saya mau sampaikan aja. Suppose that we have settled on a trip to the beach. Ya, di sini dikatakan kita sudah menetapkan kita akan jalan-jalan ke sebuah pantai. Kemudian, ya di sini ada jaraknya, ya. Which is 500 km away with to stop ya, with to stop ya. Di sini sedang mendefinisikan apa namanya planning ya. One at a petting zoo and one at a pizza restaurant ya. Oke, silakan Anda bayangkan Anda dengan keluarga Anda punya rencana ke pantai. Kemudian jaraknya adalah 500 km. Kemudian Anda punya dua apa namanya? Pemberhentian ya. Jadi tujuannya adalah ke pantai, tapi sebelum sampai ke pantai kita mau mampir dulu gitu ya. Kita mau mampir dulu ke kebun binatang dan ke restoran pizza ya. Oke, saya silakan dibayangkan apa yang dibayangkan jalan-jalan ke pantai jarak 500 km. Kemudian kita berhenti di mana aja? Kita berhenti di kebun binatang sama di restoran pizza. Oke ya, sudah dibayangkan. Oke, kemudian we will sleep at a lodge close to the beach on arrival and partake in three activity. Kita akan nginep di penginapan yang dekat pantai ya. Jadi ini rencana ya. We will stay at a lodge close to the beach on arrival and partake in three activity. Jadi kalau udah sampai ke pantainya kita nginep di penginapan yang dekat pantai. Kemudian kita akan mengambil bagian 3 activity ya. Itu rencananya. Itu rencananya. Oke, kemudian dikatakan kira-kira the trip to destination will take approximately 8 hours ya. Dikatakan waktu yang dibutuhkan kira-kira adalah 8 jam. Ini adalah ibaratnya informasi-informasi sebelumnya ya. We are also taking a shortcut private road after the restaurant, but it's open until 2 a.m. gitu ya. Oke, nah ini adalah constraint atau planning yang kita tetapkan, yang kita pahami dulu tadi. Kita mau jalan-jalan ke pantai, jaraknya 500 km. Kemudian kita akan berhenti di kebun binatang, sama kita berhenti di restoran pizza ya, kebayang ya. Kemudian kalau udah sampai pantai, kita akan nginep di penginapan yang dekat pantai. Kemudian ada acara di sana, kita akan mengambil bagian 3 kegiatan ya. Oke, kemudian dikatakan di sini ada poin lagi. Perjalanan akan memakan waktu 8 jam. Kemudian kita ambil katakanlah jalan pintas private road setelah restoran ya, setelah restoran. Nah, ini ibaratnya udah ada poin-poin sebenarnya. Ya, ada poin-poin di sini. Kemudian jalan ini open only until 2 a.m. Jadi setelah jam 2 ditutup jalannya gitu ya. Itu rencana kita ya, itu rencana kita. Oke, we start the trip, kita lakukan perjalanan and everything is going according to plan ya. Semua sesuai dengan rencana. We stop at the petting zoo and see some of the animal. Kita sampai di kebun binatang dan kita melihat binatang-binatang. We drive on ya, setelah di kebun binatang. We start getting hungry. It's time for the stop at the restaurant. Ya. Oke, ini mulai ada masalah sedikit dengan rencana awal ya. Kita katakan, but to our surprise, the restaurant recently went out of business ya. Ternyata restoran pizza yang tadi kita rencanakan kita mampir udah tutup gitu ya, sudah tutup. Kemudian ya, apa selanjutnya? Dikatakan di sini we need to adjust our plan and find another place to eat, which involves searching for a close by established of our liking and adjusting our plan. Ya, tadi setelah kita berangkat ya, kita ke kebun binatang, oke, sesuai jadwal. Kemudian ketika kita masuk ke restorannya ya, di rencananya kita mampir ternyata tutup ya.
Dikatakan kita perlu mengadjust plan kita to find another place untuk mencari tempat untuk makan, which involves searching for a close by establishment of our liking, adjusting our plan. Ya, ibaratnya ya rumah makan yang sesuai dengan kesukaan kita ya, our liking, adjusting our plan. Okay. After driving around for a while, we find a restaurant. Setelah muter-muter sebentar, kita ketemu restoran, enjoy a pizza, and get back on the road. Ya, saya kasih ilustrasi ini sebelum masuk ke maze nanti ya, biar nanti ada bayangan gitu ya. Setelah kita muter-muter, kita ketemu sama restoran, enjoy a pizza, and get back on the road ya. Kemudian upon approaching the shortcut private road, we realize that it is ini sudah jam 2 lebih 20 ya. Kenapa ini menjadi masalah? Karena tadi kalau kita mau lihat shortcut, dia akan tutup setelah jam 2. Ke jam kedua jalannya ditutup ya. Jadi rencana kita batal lagi ya. The road is closed. The road is closed. Yet again we need to adjust our plan ya. We need to adjust our plan. We search for a detour and find that it will add 120 km to our drive. And we will need to find accommodation for the night at a different lodge before we even get to the beach ya. Jadi bayangin setelah dari kebun binatang, restoran pizza yang kita rencanakan kita makan tutup, muter-muter sebentar dapat, kemudian kita lanjutkan perjalanan. Ternyata setelah kita pengen ke jalan shortcut tadi, jalannya sudah tutup ya, sehingga kita harus muter dulu. Kita cari jalan yang lain ya. Ternyata dia menambah jalan kita 120 km to our drive. Ya, ternyata udah kemalaman, jadi kita perlu penginapan gitu ya. We search for a place to sleep and plot out our new route ya. Kita cari tempat penginapan untuk tidur and plot our new route. Kita cari rute yang baru. Di sini yang perlu Anda bayangkan adalah adanya perubahan rute gitu ya. Oke, adanya perubahan rute berarti sebenarnya ada rute yang berbeda. Ada rute yang berbeda yang bisa diambil. Yang bisa diambil ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ini poinnya adalah ketika kita dari satu poin ke poin yang lain ada banyak rute yang bisa kita ambil. Poinnya seperti itu. Kita lanjut. Due to lost time, we can partake in only 2 activity at the destination ya. Sampai ke tujuan kita harusnya ikut 3 aktivitas, 3 kegiatan. Karena kita terlambat, katakanlah, maka kita hanya dapat 2 activity. The plan has been adjusted heavily through searching for different options that satisfy each new situation. But we end up having a great adventure and road to the beach ya. Di sini dikatakan the plan has been adjusted heavily. Nah, dikatakan kita merubah apa itu namanya rencana awal kita ya, heavily through searching for different options that satisfy each new situation ya. Tadi udah kita bahas ini. But we end up having a great adventure and road to the beach ya. Oke, di sini dikatakan this example show how search is used for planning. Di sini menunjukkan bagaimana search is used for planning ya. Search yang tadi ya, beberapa poin yang di searching tadi. And influence planning toward desirable outcome. As the environment change, our goal may change slightly and our path to them inevitably need to be adjusted. Ini sudah kita bahas tadi. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Nah, ini ya, ini adalah original plan ya. Kelihatan ya, original plan. Kemudian ini adalah adjusted plan ya. Di situ kalau kita lihat ada yang hitam itu startnya, kemudian pit stopnya kebun binatang sama ini tadinya kebun binatang ya, ini kebun binatang, ini restorannya. Kemudian ini adalah jalan pintasnya, ya ini rencana awalnya. Ternyata kita harus cari tempat lain karena dia tutup di sini. Kemudian kita harus detour, kita muter ya karena jalan pintasnya sudah tutup. Nah, oke. Ibaratnya kalau di sini kita mencari jalur yang lain gitu ya.
Oke, di sini dikatakan searching involve evaluating future state toward a goal with aim of finding an optimal path of state until the goal is reached. Oke. Ya, apa artinya di sini? Dikatakan searching ya adalah mengevaluasi future state toward a goal with the our aim finding an optimal path. Di sini ada optimal path ya. Kemudian di sini ada goal is reached ya. Oke. Ya, kita lihat aja nextnya. This chapter is center on different approach to searching depending on different type of problem. Ini sudah tadi. Oke, kemudian di sini dikatakan di sini sudah mulai bicara tentang cost of computation. Ya, cost of computation. Kenapa? Ini adalah the reason for smart algorithm. Nanti kita lihat. In programming, function consists of operation. Ya, dalam pemrograman, fungsi terdiri dari operasi-operasi. Ya, berapa baris perintah lah. And due to the way that traditional computer work, different function use different amount of processing time. Dikatakan sebuah fungsi dihitung dari lamanya dia diproses gitu ya. Oke, di sini kita pindah bicara tentang waktu yang diperlukan ketika sebuah fungsi dijalankan. Kenapa? Karena sebuah algoritma ya pada akhirnya akan kita implementasikan dalam kelas atau dalam fungsi-fungsi ya. Kemudian dikatakan the more computation required, the more expensive the function is ya. Semakin banyak memerlukan penghitungan, dikatakan the more expensive the function is ya. The more expensive itu bisa diartikan semakin lama ya penggunaannya, atau bisa juga semakin banyak memori yang digunakan gitu ya. Oke, kemudian kita masuk kepada Big O notation. Ada terminologi yang namanya Big O notation ya. Oke, ini kalau saya jadi dosennya saya kasih ujian di UTS nih ya. Apa itu Big O notation? Big O notation is used to describe the complexity of function or algorithm. Jadi ada Big O notation ini digunakan untuk mendescribe, menjelaskan, mendeskripsikan complexity of function or algorithm ya. Jadi dia akan menjelaskan kompleksitas dari sebuah fungsi atau sebuah algoritma. Jadi ketika kita bicara tentang complexity sebuah fungsi, maka yang digunakan istilahnya adalah Big O notation. Oke, apa itu Big O notation? Big O notation model the number of operation required as the input size increases. Apa artinya? Big O notation model the number of operation. Jadi dia akan memodelkan jumlah operasi yang dibutuhkan ketika input size ya dinaikkan. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini dibahas di struktur data sebenarnya. Yang pertama adalah namanya adalah single operation. Ya, kalau kita punya sebuah fungsi atau katakanlah bukan fungsi lah ya, kalau kita punya satu operasi, maka kita katakan di sini ada cost computation-nya adalah O1 ya. Di sini dikatakan cost computation-nya adalah O1. Karena apa? Karena kita hanya melakukan satu operasi. Ya, kalau kita ada satu perintah, maka itu dikatakan adalah O1 gitu ya. Oke, kalau hanya satu perintah cost-nya. Kemudian yang kedua adalah a function that iterate over a list and print each item in the list. Apa itu list? List itu kayak array ya. Jadi kalau semisal kita punya di sini ada n ya. N ini katakanlah banyaknya array atau list ya, banyaknya elemen ya, banyaknya elemen di sebuah list ya, di sebuah list atau array gitu ya. Kalau list biasanya di Python ya atau array lah ya. Nah, katakanlah n-nya ini adalah 5 gitu ya, ada 5 elemen. Misalnya kita punya a list, kemudian elemennya katakanlah 1, 2, 4, 6, sama 7. Gitu ya. Nah,
di sini a function that iterate over a list. Jadi ada sebuah fungsi yang akan iterate itu berputar atau mengambil data di listnya ini, maka dilihat banyaknya list ya. Berarti di sini kalau kita melakukan fungsi yang mengambil setiap data dari list ini, maka kita katakan tergantung dari banyaknya data. Kalau banyaknya data ada 5 seperti ini, maka kita katakan O notation-nya adalah O5 gitu ya. Maka ini tentu lebih mahal daripada yang hanya satu operation ya. Ini adalah O1, ini adalah O5 karena dia ada 5 elemen di listnya atau di array-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah a function that compare every item in a list with every item in another list. Ya, jadi di sini kita punya dua list ya. Katakanlah di sini list yang pertama isinya adalah A, jangan A deh ya. 10, 30, 40 gitu ya. Ini list yang pertama, kita punya list yang kedua misalnya 70, 5, 40 gitu ya. Oke. Maka a function that compare every item in the list with every item in another list. Ya, jadi kita bandingkan yang pertama dengan elemen kedua, kita bandingkan lagi, elemen kedua kita bandingkan ya. Kalau kita pakai algoritma searching seperti itu, maka nanti O notation-nya adalah O kemudian N pangkat 2. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa prosesnya lebih banyak dibandingkan hanya yang ON atau O1 saja. Nah, ini sudah menunjukkan proses yang dilakukan oleh sebuah fungsi atau algoritma. Semakin kompleks operasinya, maka katakanlah kita bisa lihat ini perbandingannya lebih banyak ya. Berarti ada berapa? 3 kali 3 gitu ya, ada 9 operasi lah. Gampangnya kayak gitu. Bayangkan kalau A-nya ada 1000 ya, 1000 kali 1000 ya, berarti 1 juta ya operasinya, banyaknya eksekusi yang dilakukan. Oke, dikatakan figur 23 depict different cost of algorithm. Algorithm that require operation to exercise of the input in case as the worst performing. Ya, ini bicara tentang kalau kita ketemu sama keadaan yang paling buruk gitu ya, ketika membandingkan sesuatu atau searching atau apa gitu ya. Algorithm that require a most constant number of operations as number input increase are better. Ini kebalikannya. Nah, ini adalah big O complexity. Anda lihat di sini. Ya, algoritma dihitung dari seperti ini kompleksitasnya ya. Nah, kalau Anda lihat di sini kalau udah perbandingannya n pangkat 2, berarti dia dikatakan jelek gitu ya. Oke, nanti bisa kita lihat ketika ketemu algoritmanya, nanti bisa balik lagi ke sini gitu ya. Understanding that different algorithm have different computation cost is important because addressing this is the entire purpose of intelligent algorithm ya. Jadi nanti kita akan ketemu sama breadth first search, kita ketemu sama depth first search, kita ketemu sama A star. Ini adalah 3 algoritma searching problem. Nanti kita lihat 3 algoritma ini akan memiliki langkah-langkah yang berbeda. Ya, maka di situ akan memiliki computation cost yang berbeda-beda. Ya, nanti kita bisa lihat ini sebenarnya nyarinya seperti apa. Big O notation-nya. Ya, ini theoretically we can solve almost any problem by brute force ya. Nanti saya bahas tentang brute force ya. Ini kita coba semua kemungkinan ya. Okay, every possible option until we find the best one. But in reality, the computation could take hour or even year. Ya, nanti saya balik lagi ke brute force. Kita lanjut di sini aja deh ya. Ya, kita lanjut di sini aja. Nah, saya punya masalah searching di sini ya. Kalau tadi masalah kita adalah mencari rute dari rumah kemudian ke pantai ya dengan rencana yang tadi mampir ke kebun binatang kemudian ke visa. Maka nanti sekarang kita mulai masuk ke contoh yang akan digunakan di algoritma-algoritma yang akan kita bahas ya. Nah, di sini adalah kita ketemu sama maze ya. Maze itu adalah labirin ya.
kita ketemu maze, saya langsung aja ke sini. Anda bayangkan di sini ya, nanti bicaranya katakanlah mencari rute terpendek gitu ya, rute terpendek. Ya, kemudian kita lihat di sini, ini adalah playernya, kemudian ini adalah goalnya. Jadi orang ini akan mencoba mencari jalan ke, juga boleh ke situ ya. Dia akan mencari jalan, ya. Okay. Kemudian barrier ini ya apa, tembok ya, tembok yang nggak bisa kita lalui. Kemudian ini empty adalah apa namanya, sel-sel yang bisa kita lalui. Nah di sini ya, ini sebenarnya di sini dibahas dari awal. Yang tadi di sini bercerita tentang mendefine ya. Ini saya ambil aja di sini. Ya, how can we find the shortest path to the goal with avoiding barrier? Ya, di sini mulai masuk ke contoh yang akan digunakan di algoritmanya. Dengan masalah yang tadi kita dibahas tadi, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita mencari searching, ya, searching the best route, ya, the best route. Ya. Nah, the best route ini define-nya apa? Berarti katakanlah bisa kita katakan jalur terpendek gitu ya, jalur terpendek. Oke. Nah, informasinya apa? Informasinya adalah orang ini hanya bisa naik ya, naik pasti ke atas, geser kanan, geser kiri atau turun. Kemudian dia tidak bisa lewat di barrier ini. Ya, nanti dari masalah ini kita akan coba selesaikan menggunakan 3 algoritma yang akan kita bahas ya. Oke, kita ikutin aja di sini. Jadi, how can we find the shortest path to the goal with avoiding barrier? Jadi tujuannya adalah kita mencari jalur terpendek, sementara kita apa namanya, avoiding barrier ya, menghindari apa barrier itu, hambatannya. Oke, kita katakan di sini by everything the problem as human. Ya, di sini kita akan mencoba membayangkan bagaimana kita sebagai manusia dan nanti kita coba terapkan kepada algoritma ya, pada program. By evaluating the problem as human, we can try each possible. Nah, di sini yang dikatakan we can try each possibly and count the move. Ya, kalau Anda lihat di sini tadi, kalau kita hitung bareng-bareng misalnya ya, kalau kita mau lihat seperti ini, ya, oke, kita kalau kita lihat langsung seperti ini, ya, kita bisa lihat misalnya kita akan menghitung satu langkah ya, misalnya di sini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu adalah 18 move ya. Kita ambil jalur yang lain, misalnya kita ambil di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 langkah. Oke. Kemudian kita bisa cari alternatif yang lain. Misalnya kita coba ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 17 ya. Kayak gitu ya. Oke, nah di sini ya yang akan menjadi masalah adalah kalau kita sebagai manusia, kita lihat gambar seperti ini, kita akan memahami ya. Di sini dikatakan by evaluating the problem as human, we can try each possibly and count the move ya. Di sini masalahnya belum terlalu kompleks ya. Kita bisa lihat, kemudian bisa kita coba satu-satu ya. Kemudian using try and error, we can find the path that are the shortest, given that this maze is relatively small ya. Dengan coba-coba dan kesalahan kita akan menemukan jalur terpendek. Oke. Using the example maze, figure 2.5 depicts some possibly path to reach the goal. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Ini yang pertama. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang pertama, orang ini akan naik, kemudian 1, 2, 3, 4. Ya, berhenti di sini.
ada 4 langkah. Yang kedua nih yang tadi kita lakukan ya, cuma beda tadi di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 17. Ini adalah yang ketiganya ya, dia coba-coba sini sampai 23 langkah. Ini adalah yang keempatnya yang tadi kita sempat lakukan ini ya. 17 kemudian seperti ini ya. Bahkan bisa kita lakukan banyak kemungkinan. Ya, by looking at the maze and counting block in different direction, we can find several solutions to the problem. Ya, we can find several solutions to the problem. 5 attempts have been made to find for a successful solution. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini pembahasannya tadi. Ya, attempt 1 it took 4 action and the goal was not found. Attempt 2 a valid solution, taking 17 action to find the goal. Dan 13, 23 action to find the goal ya. Oke, dan selanjutnya. Attempt 5 is the best valid solution, taking only 15 action to find the goal. Although this attempt is the best one. Ya, although this attempt is the best one, it was found by chance. Ya. Oke, dikatakan attempt 5. Mana attempt 5? Ini attempt 5 ya. Oke, ini ada 15 langkah. Ya, dikatakan ini adalah rute terbaik, rute terpendek, walaupun yang kita dapatkan secara by chance ya, kebenaran ya, kebetulan ya, by chance. Ya, if the maze were a lot larger like the one in figure 2.6, it would take an immense amount of time. Kalau gambarnya atau maze-nya seperti ini kita bisa lihat secara mudah ya. Ini berapa kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kali 10. Segampang lah kita bisa lihat. Tapi kalau maze-nya udah seperti ini, udah kompleks seperti ini, ya, bagaimana kita mencari rute terpendek? Nah, kadang-kadang kalau kita lihat ya, kita sebagai manusia udah pusing aja ya. Tapi kalau kita bisa memberikan info yang jelas pada komputer, sebuah algoritma, kita bisa memberikan algoritma tertentu untuk mencari rute terpendek. Gitu ya. Oke. Nah, kalau saya mau kasih icip-icip sedikit, ya, misalnya contohnya adalah seperti ini. Saya punya algoritma seperti ini ya. Saya punya algoritma seperti ini. Kemudian saya mau kasih gambaran aja. Oke, misalnya saya ambil di sini. Ini saya ambil, mudah-mudahan bisa. Misalnya ini. Saya ambil. Harusnya bisa. Bisa. Oke. Nggak mau kayaknya. Oke, saya gedein aja deh. Ya, oke. Kelihatan ya? Ya, saya coba dari sini. Oke. Ya. Coba saya mau kasih gambaran sedikit tentang breadth first search ya. Ya, kita coba lihat di sini. Oke. Di sini kita punya apa namanya, katakanlah agent ya. Kita punya agent. Kemudian agent ini dia bisa melakukan berapa hal. Ya, dia bisa kemana aja dia bisa. Oke, dia bisa ya dari sini bisa kita gambarkan si orang itu ya. Berapa state dari sini bisa dia lakukan, dia bisa ke atas, dia bisa ke mana, dia bisa ke samping, bisa ke kiri, bisa ke bawah. Kalau kita gambarkan, maka si orang ini bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri ya.
Harusnya lebih bagus lagi nih gambarnya. Erase option page paper style. Oke, saya coba lagi ya. Ya, coba kita lihat di sini seorang tadi. Orang tadi bisa ngapain aja? Dia bisa ke atas, bisa ke kiri, bisa ke samping, bisa ke bawah ya. Misalnya satu, kemudian dua, kemudian kanan, kemudian kiri. Oke, ini katakanlah state-nya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke. Nah, di sini misalnya saya bahas tentang breadth-first search ya. Oke. Pertanyaannya adalah si agent ini dia bisa dia ketika melangkah di posisi di sini ya, maka dia bisa melakukan salah satu dari keempat langkah di sini kan. Oke. Maka nanti katakanlah kalau kita ambil secara random, ya. Misalnya kita pilih yang nomor 3 ini. Ya, kita pilih yang ke kanan. Nah, kalau kita ambil yang ke kanan, yang ini, maka di posisi ini dia bisa kemana aja. Dia bisa ke atas, dia bisa ke samping, dia bisa ke bawah ya. Dia bisa balik lagi enggak? Kita ambil misalnya enggak ya. Jadi dia bisa dari sini, dia bisa ke atas, dia bisa ke samping kanan, dia bisa ke bawah kayak gitu. Oke ya. Nah, di sini ya, kalau kita pakai algoritma BFS, Breadth First Search ya, maka kita harus mencoba semua kemungkinan di level tertentu. Misalnya kalau di sini ada level 1 ya, atau level 0 gitu ya. Kita sudah mencoba yang di sini. Ya. Tapi yang node yang ini juga harus kita lakukan. Ya, jadi kalau kita ambil yang atas, ini, dia bisa kemana aja? Dia bisa ke kiri, atas, atau ke bawah. Itu ya. Coba kita lihat di bukunya. Kayaknya ada deh. Biar ada gambaran lah. Oke. Saya skip dulu itu ya. Ya, ini dia pembahasan yang tadi ya. Oke, ini ada contoh. Di sini ada contoh. Ya, kemudian ini yang coba saya gambarkan tuh ini sebenarnya ya. Ini yang saya coba gambarkan. Oke, coba kita lihat. Ya, di sini ada kasus ya. Ya, kita punya kasus seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kali 5 ya. Kemudian di sini ada di sel-sel tertentu ada hambatannya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat posisi orangnya. Ketika dia di sini ya, di sini dia nggak bisa mundur ya. Ibaratnya forbidden lah. Ya, maka di posisi awal di sini dia punya pilihan, dia bisa ke kanan, dia bisa bawah ya. Bisa ke kanan, bisa ke bawah ya. Maka kalau kita lihat di sini, nah ini representasi yang tadi saya coba gambarkan.
Ya, di posisi di sini, posisi ini nih, dia bisa ke kanan, dia bisa ke bawah. Maka nanti kita representasikan dalam tree. Seperti ini, ya, dia bisa ke kanan dan dia bisa ke bawah. Nah, ketika dia ngambil ke kanan, di sini, dia ambil kanan, maka posisinya di sini. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ditandain X ya, nggak bisa gitu ya. Maka di sini ketika setelah kanan ini, dia bisa ke kanan dan dia bisa ke bawah. Ya. Yang di sini ya, dia bisa ke kanan dan ke bawah. Nah, kalau Anda bayangkan bagaimana menanamkan kecerdasan dalam algoritma BFS, ya, maka ini adalah yang coba kita yang dilakukan oleh algoritma BFS. Dia akan mencari semua kemungkinannya, tapi berdasarkan algoritmanya melalui kedalaman. Maksudnya gimana? Kalau Anda lihat di sini, strukturnya ada yang namanya depth, ada namanya kedalaman. Kita akan mencoba mengurai semua kemungkinan dari setiap langkah seperti ini, tapi nanti kita lihat depth-nya. Kita lihat depth-nya. Nah, ini contohnya di sini. Ini dia. Ini contohnya ya. Ini contohnya A, B, C, D. Nah, jadi dia akan mencari semua kemungkinannya berdasarkan kalau kita bikin di sini ya sama kayak tadi. Ya, kayak gini ya. Saya coba ini lagi bahas algoritma yang namanya breadth first search. Ya, masalah ini sederhana. Kenapa sederhana? Karena di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 5 sel seperti ini. Nah, kemudian kita punya katakanlah agent di sini yang mencoba mencari rute ke bintang seperti ini. Nah, nanti ini implementasinya di mana, Pak? Implementasinya ada di Google Map, ada di Waze gitu ya. Ketika orang mencari rute terpendek, tapi di sana sudah lebih kompleks karena ada constraint yang dimasukkan ya. Apakah constraint-nya kemacetan atau apapun yang lainnya. Tapi sebenarnya konsep dasarnya seperti ini. Konsep dasarnya adalah si orang ini ketika dia ingin melangkah di posisi awal, di start di sini, maka dia akan memiliki dua kemungkinan. Ya, di sini ya, dia nggak bisa mundur ya. Kemungkinan dia bisa ke kanan, dia bisa ke bawah, gitu ya. Nah, jadi di algoritma BFS ini digambarkan seperti ini. Dari posisi awal ini, mana dia? Nah, ini ya. Dia bisa dua kemungkinan, dia bisa ke bawah, dia bisa ke kanan. Oke, gitu. Kalau dia ambil posisinya ke kanan, nah, kalau dia ambil ke kanan ke sini, di sini ya. Jadi dia melangkah ke posisi di sini, maka di sini ada aturan dia nggak boleh mundur di sini ya, karena sudah dieksplor lah katakanlah. Maka dia bisa di posisi ini dia bisa ke kanan dan dia bisa ke bawah. Ya, maka dituliskan di sini dia bisa ke kanan, dia bisa ke bawah. Tapi kalau dia ambil posisi yang tadi yang turun dari posisi awal, di sini dia turun ya. Oke, maka mana dia ada gambarnya? Oke, kalau ini dia nyorot ini ya, ikutin yang di sini ya. Oke, kalau dia turun di sini ya, maka dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan. Nah, ini dia. Nah, jadi kita coba memberikan informasi ini semua dalam bentuk tree, yang dalam sebuah tree. Ya, nanti kalau di BFS ini dia nyarinya per level, dia akan search di sini, kemudian dia search di sini, dia search di sini, ya, pada akhirnya dia akan sampai di sini. Jadi ini goalnya nih, ini goalnya, yang bintang ini goal, bintang-bintang ini goal. Nah, jadi kalau kita lihat, coba kita lihat di sini. Oke, berarti dia turun. Ya, dari sini ya, dia turun. Kemudian mana dia? Dari sini, oke. Oke, ini turun, dari sini dia ke kanan. Kita ngikutin ini coba. Dia turun, ya. Oke, dari sini
drawing color. Oke. Dari sini ya, berarti posisinya masih di sini. Kemudian dia turun di sini, ini posisinya turun. Kemudian kita ambil di sini ya, dia turun lagi. Kemudian dia ke kanan, ini ke kiri ya, ke kiri. Kemudian ke kiri lagi. Dia naik nih, 1 2 3. 1 2 3. Sampai ketemu. Ya, jadi searching problemnya seperti ini. Ini kita representasikan dalam sebuah tree, tapi ini di algoritma namanya by first search ya. Jadi di algoritma ini kita coba menggambarkan semua kemungkinan yang mungkin ya. Oke, jadi saya masih ada waktu 17 menit ya. Ya, oke ya. Ini nanti kita bahas di minggu depan aja biar ada gambaran. Saya lanjutkan yang tadi, bukan ini. Ya, ini masih agak awang-awang memang sih. Ya, oke. Tadi kita ya, kita lanjut aja. Ini sudah. Oke. Ya, saya lanjut di sini aja. Ya, ini melanjutkan yang tadi ya. Jadi di sini coba membahas bagaimana kita merepresentasikan masalah ini dalam sebuah program gitu. Our power as human is to perceive a problem visually, understand it, and find solution given the parameter. Kita sebagai manusia melihat masalah secara visual, memahaminya dan mencari solusi dari parameter-parameter yang ada. As human, we understand and interpret data information in abstract way. Sebagai manusia, kita memahami dan menginterpretasi data, memaknai data dan informasi secara abstract way ya, secara sederhana. Nah, kemudian masalahnya adalah a computer cannot yet understand generalized information in the natural form that we do. Ada masalah antara manusia dengan komputer. Kalau kita manusia, ketika kita melihat sesuatu, maka kita memahami. Ya, ada beberapa layer di kepala kita ya, ketika kita lihat ya. Maka di sini bagaimana kita merepresentasikan masalah itu dalam komputer. The problem space need to be represented in a form that is applicable to computation and can be processed with search algorithm. Jadi katakannya the problem space ya, the problem space itu bisa diartikan kalau mau dikatakan yang tadi itu ya, mana tadi di atas ya. The problem space. Ya bisa dikatakan inilah. Ini adalah problem space ya. Ini adalah masalah lingkup masalah kita sebesar ini. Ya. Itu harus kita bisa representasikan di mana komputer, aplikasi, program bisa paham. Gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita merepresentasikan masalah yang dipahami oleh komputer. Oke, kita lanjut. When representing data information a way that a computer can understand, we need to encode it logically so that it can be understood objectively. Dikatakan ketika kita merepresentasikan data dan informasi, kita harus katakanlah menyimpannya di mana komputer bisa memahami. We need to encode it logically. Ya, kita harus mengkodekannya secara logika. Ya, so that it can be understood objectively. Jadi ibaratnya masalah tadi bisa komputer memahaminya. Although the data will be encoded subjectively by the person who perform the task, there should be a concise and consistent way to represent ya. Oke, dikatakan mungkin akan subjektif ketika orang mencoba merepresentasikan masalahnya. Implementasinya mungkin struktur datanya berbeda. Ya, tapi di sini dikatakan kita harus punya cara yang ringkas dan konsisten untuk merepresentasikan masalah tadi.
Oke, kemudian lanjut kepada let's clarify the difference between data and information. Ya, kita masuk kepada perbedaan antara data dan informasi. Data is raw fact about something and information is an interpretation of those facts and provide insight about the data in the specific domain. Ya, dikatakan data adalah fakta tentang sesuatu, informasi adalah interpretasi dari data-data tersebut. Ya. Oke, kita lanjut. Information require context and processing of data to provide meaning. Oke, ini ada contohnya. As example, each individual distance travel in a maze, example is data, and the sum of the total distance travel is information. Ya, oke. Nah, di sini mulai kita coba menjembatani masalah yang dipahami oleh manusia dan masalah yang dipahami oleh komputer. Gampangnya kayak gitu. Ya, maka di sini dikatakan representasi dari di sini dikatakan each individual distance travel the maze, example is data. Ya. Jadi ketika kita di sini ada berapa aja nih? Ya. Ini dikatakan ketika setiap step ya, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Representasinya adalah data. Tapi kalau di sini ada berapa langkah? 9 langkah dikatakan informasi. Ya. Oke, nah di sini mulai masuk kepada yang namanya adalah struktur data. Ya, kita masuk kepada struktur data. Struktur data are concept in computer science used to represent data in a way that is suitable for efficient processing by algorithm. Kita katakan di sini, ketika kita ingin merepresentasikan data-data tadi, dalam algoritma yang tadi, kita gunakan yang namanya adalah struktur data. Digunakan untuk apa? Untuk efficient processing by algorithm. Nanti kita lihat struktur datanya apa aja. Data structure is abstract data type consisting of data and operation organized in a specific way. Ya. Ini ada materinya sendiri ya, struktur data. The data structure you use is influenced by the context of the problem and desired goal. Ya. Jadi tergantung dari masalahnya, kita gunakan struktur data yang berbeda. An example of data structure is an array. Di sini contoh dari array. Contoh dari data struktur data adalah array, which simply a collection of data. Ya, array adalah kumpulan dari data. Different type of array have different property that make them efficient for different purpose. Ya, dikatakan tipe array berbeda-beda, ya, memiliki beberapa properti yang berbeda dengan tujuan yang tertentu. Ya, ini kalau Anda lihat ya, ini adalah cara kita menyimpan data yang ada di masalah yang kita temukan ya. Di sini ada array, di sini ada array, di sini ada stack, ya, di sini ada queue, di sini ada linked list, di sini ada graph, kemudian di sini ada tree. Ya. Di sini sebenarnya sedang berbicara memodelkan atau menyimpan informasi tentang nanti ada ya kota-kota atau jarak-jarak ya. Kalau stack itu apa? Stack itu ada push sama ada pop ya. Jadi kalau datanya seperti ini, kalau push si stack ini hanya menyimpan dan menarik data dari satu tempat ya. Jadi kita push dan kita pop di tempat yang sama. Kalau queue kita enq ya, kita simpan di tempat satu. Ya, kalau kita ambil di tempat yang lain ini kayak antrian. Kalau linked list ya, lebih dinamis ya. Ini kalau di memorinya kita simpan kalau di sini memorinya berurutan ya. Kalau di sini kita bisa insert ya di tengah-tengah data di sini. Linked list. Kalau graph seperti ini. Nah, tadi yang kita gunakan contoh adalah kita gunakan tree. Ya, struktur data yang tidak linear ya. Di mana kita di sini bisa memberikan informasi satu state terkoneksi dengan state yang lain seperti ini. Ya, yang tadi sebenarnya contoh dari tree ya. Contoh dari tree. Oke, the data structure useful in planning and searching. Tree and graph ideal for using data in a way that search algorithm can use. Ya, nanti kita gunakan tree sama graph.
Ya, di sini ada beberapa pembahasan tentang graf ya. Di sini pembahasan tentang graf secara detail. Ya, tapi kayaknya saya bahas minggu depan aja. Ya, jadi minggu depan kita masuk ke apa namanya penjelasan tentang graf ya. Saya pengen coba akhiri aja sampai sini ya. Jadi di sini cuma hanya menjelaskan apa tadi kita kuliah. Beberapa contoh dari searching ya. Kita belajar apa aja tadi ya? Ya, kita belajar tentang searching. Kemudian kalau searching itu bisa berubah ya. Kemudian kita belajar ya, ini ada contoh ya, ada contoh ketika kita punya rencana liburan ke pantai, kemudian kita mampir ke kebun binatang sama ke pizza restoran. Kemudian di sini ada contoh bahwa rencana itu bisa berubah gitu ya, berubah. Kemudian tadi kita bicara tentang big O notation ya. Big O notation adalah kompleksitas dari fungsi atau algoritma ya. Kita nyatakan dari ada O1, ada O log n, ada ON, ada ON log n, ada ON pangkat 2, ada O2n. Jadi kalau kita bicara seperti ini maka sedang bicara kompleksitas dari sebuah algoritma atau banyaknya perintah lah. Banyaknya perintah yang dilakukan di algoritma itu. Ya, ini time to compute ya, number of operation ya, sama ya, nyambung. Kemudian tadi saya detour sedikit bicara tentang ini ya, kita bicara tentang tadi saya sedikit bicara tentang BFS ya, breadth first search. Ini tadi. Udah lewat ya. Oke, ya jadi mungkin masih agak ngawang-ngawang ya, masih agak ngawang-ngawang. Tapi ya mudah-mudahan tersampaikan. Kita ada 5 menit lagi ya. Masih ada berapa yang masih stay tune? Masih banyak. Ya, sebelum saya akhiri silakan kalau ada mau pertanyaan tentang materi ini, tentang kuliah kita, mau kemana lanjutnya, silakan saya kasih waktu kalau ada mau bertanya. Jadi yang kita bahas sekarang, kita akan bahas 3 algoritma di searching problem. Ya, kita akan bahas breadth first search, kita akan bahas depth first search, kita akan membahas A star ya. Kemudian masih opsional apakah kita akan masuk ke pemrogramannya, ke contoh pemrogramannya. Saya ada contoh pemrograman pakai Java ya. Anda bisa coba di situ ya. Yang tadi konsep-konsep yang tadi diimplementasikannya di Java ada, saya punya, bisa dicontoh, kita coba-coba ya. Tapi sepertinya kalaupun kita mau coba itu setelah UTS ya, setelah UTS kita bisa coba-coba codingannya di searching problem. Ya, jadi minggu depan saya bahas graf, kemudian masuk ke BFS, kemudian masuk ke DFS, kemudian minggu terakhir masuk ke E star ya. Jadi UTS-nya masih teori, UTS-nya teori. Nanti setelah UTS kita bisa masuk ke implementasi dari E star, dari BFS ya. Atau kita bahas algoritma yang lain. Kita bisa bahas genetic algorithm atau kita bahas algoritma machine learning yang termasuk di AI ya. Jadi malam ini mungkin agak terasa gimana lah, saya nggak tahu. Coba saya minta feedbacknya, add question. Ya, saya bikin poll nih ya, saya bikin poll. Gimana bikin poll? Add question. Oh, udah mau habis masalahnya, jangan. One.
Oh, bisa nih. Enter data minggu 4. Question. Apa yang kita pelajari malam ini? Answer. Save. Okay. Save. Answer. Save. Save. Di Zoom-nya muncul ini enggak? Full enggak? Muncul pertanyaan enggak di Zoom-nya? Enggak, Pak. Nggak tampil. Enggak ya? Gagal berarti ya? Nggak tampil, Pak. Enggak ya? Saya baru nyoba soalnya. Ada tuh. Ada tuh. Oh, belum di launch. Ini saya launch nih sekarang ya. Saya launch. Tampil. Ya, silakan isilah. Apa yang kita pelajari malam ini? Nggak ada menu buat isian, Pak. Cuman ada. Tadi isi, Pak. Cuma Salah checkbox berarti. doang itu, Pak. Oh, checkbox ya. Oh, ya udah salah. Ya, oke. Saya minta feedbacknya. Coba 5 menit aja. Apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dipahami atau tidak? Apa masih terlalu konseptual? Apa bagaimana? Bisa dikasih jawaban. Paham, Mas? Nggak ada tempat buat ketiknya, Pak. Yang Enggak, lain, Pak. maksudnya ini aja, lisan aja, lisan. Lisan. Oh iya. Bisa mewakili. Iya, Pak. Saya boleh coba pertama jawab, Pak. Ya, Jadi kalau yang saya pelajarin yang dari Bapak sampaikan, kita tuh belajar teori bagaimana algoritma itu berjalan. Dari tadi Bapak sampaikan ada 2 tipe ya. Saya lupa DEBF atau apa satunya. ya BFS sama DFS. Ya, dengan cara itu akan bisa mencapai apa yang direncanakan dari awal itu. Dengan ada Mencari tahapan-tahapan yang prosesnya seperti yang tadi digambarkan, seperti ada orang yang mencari bintang. Oke, berarti lumayan lah ya. Ya. Jam kedua apa Mas? Nanti jam kedua? Untuk yang malam jam kedua